Kawan-kawan, hari ini di Siberia minus 8-10, dan di tengah cuaca dingin yang begitu, hari ini kami ingin menikmati bagaimana hidup di desa yang jaraknya 120 km. Kami juga akan membawakan, boleh dikatakan, baju-baju yang bekas, boleh dikatakan seperti itu, baju lama, tetapi sangat dibutuhkan oleh orang-orang desa. ...120 km. Dan apa yang menarik di desa, kami akan mengalaminya hidup satu hari di desa. Ikuti cerita kami, suara dari Siberia. Jarak 120 km bagi orang Rusia adalah jarak yang sangat dekat. Dan kebetulan desa yang kami kunjungi terletak di daerah jalan utama antara kota. Jalannya mulus, lurus, membuat para sopir bisa mengendalikan mobilnya sampai dengan kecepatan 140-160 km per jam. Walaupun musim dingin, pemandangan di sepanjang jalan sungguh indah dan mengasihkan. Oh. Здравствуйте. А я думала, вы вечером приедете. Слава Иисусу Христу! Как дела? Как дела? Все хорошо? Ну, мало-мальски. Да? Давайте я тогда. Kami juga membawa mie goreng untuk orang desa. Kita lihat apakah mereka suka atau tidak. Не сильно полную, чтобы Не толстая, полную, да? чтобы толстая не получилось, А, сильно полную. Вот, и вот так. Как это называется? Блины. Orang-orang desa di Siberia sangat-sangat ramah. Kawan-kawan, lihat keluarga ini begitu hangat menerima kami. Bahkan mereka sudah mempersiapkan makan siang dengan makanan khas orang Rusia, blini dan pilmeni. Ну что, ну хорошо? Молодец, я русский. Молодец. Ну-ка попробуем, как отец Адриан спек блин. Да, по-русски. Вкусно. Вкусно. Вот, Lihat nenek ini memasak pilmeni. Ini dalam ini berisi ikan. И всех нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Amin. Ini adalah madu yang nenek tua ini pelihara sendiri. Я потом застряпаю это тесто, все постряпаю, ничего, сейчас я закрою. Pilmeni. Pilmeni yang terbuat dari ikan. Ага. Ну спасибо вам. Ну, спасибо. Вот уважите, да. Baris ini atau katanya suka sekali untuk makan mie ini. Ini pertama kali kita первый раз, да? Первый раз, да. Попробуем, как готовить.
Потом эту воду вы выливаете, Да. да? Мгм. Очень вкусно. Вкус? Это То ли там приправа. грибы. Это приправа вкусная. Setelah menikmati makan siang, kami jalan-jalan mengelilingi kampung. Nama kampung kecil ini adalah Cheremchova. Jumlah penduduk dalam kampung sederhana ini hanya 1.200 jiwa. Satu pemandangan yang sangat menarik, bahwa rumah di semua kampung ini dibuat dari susunan kayu-kayu bulat yang bisa bertahan ratusan tahun. Kawan-kawan, kalau di desa, hidup di desa itu tidak gampang dengan hidup di kota ya. Lihat anak ini, kok lihat Cip ya? 10 tahun sudah bisa membelah kayu karena harus memanaskan ruangan menggunakan kayu. Di desa ada dua barang ini nih. Ini tapor, kalun. Kalun ini lebih berat tetapi dia tidak tajam. Kalau ini tajam dia. Tajam. Где трещина, и по ней надо бить. Ноги раздвигаем. Dalam kampung kecil ini, tinggal keluarga-keluarga yang sangat-sangat sederhana. Bahkan banyak anak-anak yang ditinggalkan ayahnya karena harus mencari kerja di tempat yang jauh. Bahkan ada yang pergi dan tidak pernah pulang. Karena itu sejak usia dini, anak-anak terlatih untuk menjadi mandiri, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Значит, придется тебе колоть и топить. Ну да. Молодец. Дай 5. Karena hari sudah mulai malam, kami kembali ke rumah Nenek Mina, tempat kami akan bermalam. Satu pekerjaan wajib yang harus dilakukan setiap sore oleh orang-orang desa adalah memanaskan ruangan. Ну, такая наша сибирская жизнь. Kawan-kawan, di dapur orang Rusia ada lubang seperti ini. Ini semacam tempat di mana menyimpan barang-barang agar tidak busuk. Alat pemanas ruangan di rumah orang-orang desa memiliki banyak fungsi. Selain fungsi utama yaitu memanaskan rumah, pemanas ruangan juga berfungsi sebagai tungku api untuk memasak berbagai jenis masakan. Lihat kali ini bersama keluarga Nenek Mina, kami memasak sup daging untuk makan malam bersama. Suhu panas yang begitu tinggi membuat proses masak begitu cepat. Там баня, наверное, уже закинешь, жарко, ага.
Malam ini Nenek Mina mengundang cucu-cucunya menikmati makan malam bersama di rumahnya. Walaupun hanya menikmati sup daging dengan sepotong roti, tapi suasana kebersamaan dan kehangatan orang-orang desa sangat terasa. Nanti kalau gaul. Orang-orang di desa setelah makan biasanya kalau dikatakan jarang minum air, mereka meminum ini dari hasil tanam mereka pada musim panas dan disimpan untuk selama musim dingin, ditambah dengan air yang biasa. Setelah menikmati makan malam, kami mengakhiri hari ini dengan doa bersama di rumah Nenek Mina. Kami bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kasih-Nya yang diberikan atas rumah Nenek Mina dan anggota keluarga, dan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan mengawali dan mengakhiri suatu hari untuk kita. Сколько градусов? Минус 10. Minus 10 hari ini di desa tempat nenek ini tinggal. Setelah memulai hari dengan doa bersama, Nenek Mina langsung sibuk di dapur menyiapkan sarapan pagi untuk kami. Telur, madu, kopi, roti, dan susu menjadi menu utama di desa. Telur, madu, roti, dan susu adalah menu kesukaan Nenek Mina dan orang desa pada umumnya. Orang-orang desa biasanya madu mengganti gula. Kita lihat dalam kopi susu ini gulanya diganti dengan madu. Salah satu mata pencaharian orang-orang desa adalah memelihara ternak. Di samping sebagai peternak madu, Nenek Mina juga memelihara ayam. Karena itu, pagi-pagi selain menyiapkan sarapan pagi, Nenek Mina juga telah menyiapkan makanan ayam dan makanan kucing-kucing kesayangannya. Киса. What? Кыш. Тихо. Тип. Ешьте, мои хорошие, ешьте, мои славные. Ку-ку-ку-ку-ку-ку, мои. Нету. А есть? Oh, Есть. для нас. Kegiatan kami selanjutnya adalah menimba air. Kami membantu Nenek Mina menimba air untuk rumah Banya, tempat mereka mandi dan mencuci pakaian. Hampir di semua desa di Siberia tidak memiliki air pump.
Karena itu di setiap rumah pasti ada sumur air. Tapi menjadi persoalan, ketika musim dingin tiba, air-air itu pasti juga akan beku. Ini menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh orang-orang desa setiap musim dingin tiba. Значит, зимой бывает, замерзает вода, да? Конечно. Ага. Но она чаще не замерзнет, а вот где-то уже конец декабря уже начнет замерзать. Мы сейчас все пока закрываем. А летом вот А, насос. этот насос туда отпускаем. Kawan-kawan, ini adalah rumah yang dinamakan banyak, tempat orang desa mandi, tempat mereka cuci. Sekarang kami membantu nenek tua ini untuk mengambil air dari sumur tadi, untuk memenuhi semua tempat untuk penyimpanan air di sini, agar pada sore hari atau besok lusa mereka bisa mandi dan bisa cuci. Вот димит, да? Пар, Пар. жар. А, горячая вода. Видите, кипит. Satu hal yang sangat penting untuk orang desa mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin adalah mempersiapkan kayu api untuk menghangatkan ruangan dan menghangatkan tempat mandi yang dinamakan banyak. Kita lihat di sini sudah ada kayu-kayu yang sudah dibelah, tapi masih begitu banyak kayu yang belum dibelah. Setelah membantu menimba air dan membelah kayu, kami juga membantu Nenek Mina menyiapkan makan siang. Kali ini saya tahu bahwa Nenek Mina sangat menyukai ikan. Karena itu saya menggoreng ikan ala Indonesia dan ternyata semua mereka pada suka. Вам рыба. А? Вон Виталий. Так, тебе, Виталий, чай или грибок? Грибок, наверное. Грибок. Я грибок. Попробую. Ага, хорошо. Ух, газы-то какие. Да, крепкий? Ну, Ada satu hal baru yang kami temukan di desa pada kesempatan ini adalah apa yang dinamakan teh jamur. Teh yang terbuat dari jamur di hutan. Jadi hanya kita bisa temukan orang desa membuatnya ini. Rasanya itu macam moke putih, ada rasa alkoholnya, ada manisnya. Enak karena ada alkoholnya. вот как-то так. Kawan-kawan, setelah makan siang kami jalan-jalan di sekitar rumah tempat nenek tua ini tinggal. Dan kebetulan di samping rumah di sini ada sungai. Kita lihat sekarang sudah bulan November dan di Siberia terutama sudah masuk musim dingin, sudah minus cuacanya, dan kita lihat sungai ini pelan-pelan dia mulai membeku.
Посмотри там, сколько сантиметров. 1 метр. Не, имею в виду льда, лед. Толщина. Тихо, тихо, тихо. Ого-го. О, посмотри. Так, да? Вот. Ini tebal es sudah begini, kawan-kawan. Berarti sudah dingin di Siberia nih. Вот, то есть. Не пробьет. Kawan-kawan, kita lihat esnya sudah keras karena sudah minus 10, 15 malam, bahkan sampai 20. Begitulah kenikmatan dan keindahan hidup di desa di Siberia. Walaupun sangat sulit, tapi ada sisi positif yang membuat orang desa betah, walaupun banyak hal yang harus diperbaiki, itu terutama pekerjaan. Hampir di desa di Siberia itu tidak punya pekerjaan tetap. Mereka harus pergi ke kota mencari uang lalu kembali ke desa, dan itu membuat kehidupan di desa boleh dikatakan lebih rendah kemampuannya dengan kehidupan orang-orang di kota.